kegiatan administrasi keuangan melibatkan pemeriksaan sistem, proses, dan kebijakan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengelola aspek keuangannya. Berikut ada beberapa aspek kunci yang biasanya dianalisis. Pertama, proses penganggaran. Penyusunan anggaran. Bagaimana anggaran disusun, termasuk partisipasi berbagai departemen dan penetapan prioritas. Pemantauan anggaran. Bagaimana realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan, termasuk mekanisme untuk mengatasi penyimpangan. Kedua, pengelolaan kas. Penerimaan kas, prosedur untuk menangani penerimaan kas dan pencatatan yang tepat. Pengeluaran kas. Proses pembayaran termasuk otorisasi dan pencatatan. Rekonsiliasi bank. Mekanisme untuk memastikan bahwa catatan kas internal sesuai dengan laporan bank. Ketiga, pengelolaan piutang dan utang. Piutang, kebijakan kredit, prosedur penagihan, dan pengendalian risiko piutang macet. Utang, proses pengelolaan utang dagang, termasuk pembayaran tepat waktu untuk menghindari penalti. Keempat, pelaporan keuangan. Laporan keuangan berkala pembuatan laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, PSAK di Indonesia. 5. Pengendalian internal. Sistem pengendalian internal, prosedur yang diterapkan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Audit internal. Aktivitas audit untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Yang keenam, pengelolaan aset tetap. Inventarisasi aset, proses pencatatan dan pelacakan aset tetap. Penyusutan, kebijakan penyusutan yang digunakan dan pencatatan yang sesuai. Yang ketujuh, kepatuhan pajak. Pelaporan pajak. Kewajiban pelaporan pajak yang dipenuhi tepat waktu. Perencanaan. Perencanaan pajak, strategi untuk mengoptimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, teknologi dan sistem informasi. Sistem informasi akuntansi (SIA). Penggunaan perangkat lunak akuntansi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan. Keamanan data. Langkah-langkah untuk melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah. Yang kesembilan, pelatihan dan pengembangan. Kompetensi staf keuangan. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf keuangan. Sertifikasi profesional. Dorongan untuk memperoleh sertifikasi profesional seperti CPA, Certified Public Accountant. 10. Manajemen risiko keuangan. Identifikasi risiko, menentukan berbagai risiko keuangan yang dihadapi, mitigasi risiko, strategi untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Metodologi analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan biasanya melibatkan wawancara, diskusi dengan staf terkait memahami proses dan prosedur yang ada, dokumentasi, pemeriksaan dokumen keuangan dan kebijakan internal. Observasi, pengamatan langsung terhadap aktivitas administrasi keuangan. Pengujian, uji sampel untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Kesimpulan, analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi,
kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan keuangannya. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk merancang strategi peningkatan yang sesuai. Penyusunan portofolio kegiatan keuangan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan berbagai kegiatan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan keuangannya. Portofolio ini mencakup berbagai jenis investasi, aset, dan strategi keuangan yang dipilih berdasarkan analisis risiko, imbal hasil, dan kebutuhan likuiditas organisasi. Berikut adalah langkah-langkah dan komponen yang biasanya terlibat dalam penyusunan portofolio kegiatan keuangan. Yang pertama, yaitu penentuan tujuan dan kebijakan keuangan. Identifikasi tujuan, menetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang, seperti pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau pelestarian modal. Kebijakan keuangan, mengembangkan kebijakan investasi yang mendefinisikan toleransi risiko, batasan investasi, dan alokasi aset. Yang kedua, yaitu analisis situasi keuangan. Evaluasi posisi keuangan, menilai posisi keuangan saat ini, termasuk aset, liabilitas, ekualitas, dan arus kas. Penilaian risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan berbagai kegiatan keuangan, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Yang ketiga, yaitu penentuan alokasi aset. Diversifikasi menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset, misalnya saham, obligasi, real estate, komoditas untuk mengurangi risiko. Alokasi strategis menentukan persentase alokasi untuk masing-masing kelas aset berdasarkan tujuan investasi dan toleransi risiko. Alokasi taktis, penyesuaian jangka pendek pada alokasi aset berdasarkan kondisi pasar saat ini. Yang keempat, yaitu pemilihan investasi, penelitian dan analisis, melakukan penelitian mendalam dan analisis fundamental serta teknik untuk memilih investasi yang sesuai. Diversifikasi investasi memiliki berbagai instrumen investasi dalam setiap kelas aset untuk mengurangi risiko spesifik. Untuk poin yang kelima, yaitu implementasi portofolio. Eksekusi transaksi, melakukan pembelian dan penjualan aset sesuai dengan alokasi yang ditentukan. Pengelolaan biaya, meminimalkan biaya transaksi dan pajak untuk meningkatkan efisiensi portofolio. Yang keenam, yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan berkala, memantau kinerja portofolio secara rutin untuk memastikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Penilaian kinerja menggunakan metrik kinerja seperti Return on Investment atau ROI, Sharpe ratio, dan alpha untuk menilai kinerja portofolio. Penyesuaian melakukan rebalancing portofolio jika terjadi penyimpangan signifikan dari alokasi yang diinginkan atau jika ada perubahan dalam tujuan keuangan atau kondisi pasar. Yang ketujuh, yaitu pelaporan didokumentasi. Pelaporan berkala menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja portofolio secara berkala untuk pemangku kepentingan, dokumentasi kebijakan dan proses mencatat kebijakan investasi, proses pengambilan keputusan dan transaksi yang dilakukan untuk tujuan audit dan akuntabilitas. Poin yang kedelapan, yaitu manajemen risiko, strategi lindung nilai atau hedging, menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif untuk melindungi portofolio dari risiko yang tidak diinginkan. Diversifikasi geografis dan sektor, menyebarkan investasi ke berbagai negara dan sektor industri untuk mengurangi risiko spesifik regional atau industri. Yang kesembilan, yaitu pelatihan dan edukasi, peningkatan kompetensi, memberikan pelatihan dan edukasi kepada tim keuangan mengenai strategi investasi, analisis pasar, dan manajemen risiko. Yang ke-10, yaitu teknologi dan sistem informasi, sistem manajemen portofolio menggunakan perangkat lunak dan alat teknologi
untuk memantau, menganalisis, dan melaporkan kinerja portofolio, keamanan data, menjaga keamanan informasi keuangan dan data portofolio dari ancaman siber. Kesimpulan, penyusunan portofolio kegiatan keuangan yang efektif membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dengan mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Pengelolaan portofolio yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai stabilitas keuangan, pertumbuhan investasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Contoh ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif. Laporan ini disusun untuk mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan di PT XYZ selama tahun fiskal 2023. Temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam proses pengelolaan kas dan kepatuhan pajak, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, terutama dalam pengelolaan piutang dan pengendalian internal. Rekomendasi utama mencakup peningkatan sistem pengendalian internal, pelatihan staf, dan implementasi teknologi baru untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat menyusun laporan administrasi keuangan yang komprehensif, pengendalian internal, sistem pengendalian internal, hasil audit internal, pengelolaan aset tetap, inventarisasi dan penyusutan aset tetap, kepatuhan pajak, laporan dan perencanaan pajak, manajemen risiko keuangan, identifikasi dan mitigasi risiko, teknologi dan sistem informasi, yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi, keamanan data keuangan. Yang keenam, yaitu analisis dan temuan. Analisis komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu variansi anggaran dan realisasi. Yang kedua yaitu evaluasi efektivitas pengendalian internal, identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang ketujuh yaitu rekomendasi. Saran perbaikan berdasarkan temuan, yaitu rencana aksi untuk mengimplementasi, rekomendasi yaitu jadwal implementasi dan pihak yang bertanggung jawab. Yang kedelapan yaitu struktur umum laporan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu halaman judul. Di dalam halaman judul yaitu ada nama organisasi, judul laporan, periode laporan, tanggal penyusun laporan. Yang kedua yaitu daftar isi, daftar bagian dan subbagian beserta nomor halaman. Yang ketiga yaitu ringkasan eksekutif, gambaran umum dari laporan, tujuan laporan, temuan utama, rekomendasi penting. Yang keempat yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan yaitu ada latar belakang, tujuan dan ruang lingkup laporan, metodologi yang digunakan dalam penyusun laporan. Yang kelima yaitu isi utama laporan, analisis proses penanggaran, proses penyusunan anggaran, pemantauan dan pengendalian anggaran. Yang kedua yaitu pengelolaan kas, proses penerimaan dan pengeluaran kas, rekonsiliasi bank. Yang ketiga yaitu pengelolaan utang piutang, kebijakan kredit dan prosedur penagihan piutang, pengelolaan utang dagang dan pembayaran. Yang keempat yaitu pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pengendalian internal, sistem pengendalian internal, merencanakan isi dan susunan laporan administrasi keuangan merupakan langkah penting untuk memastikan laporan tersebut komprehensif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Berikut adalah panduan umum untuk merencanakan isi dan laporan dan susunan laporan. 8 yaitu kesimpulan. Ringkasan dari temuan utama dan rekomendasi yaitu pernyataan penutup. Yang ke-9 yaitu lampiran. Dokumen pendukung misalnya tabel rinci, grafik, dan diagram. Data mentah dan analisis tambahan, kebijakan dan prosedur terkait. Tips untuk penyusunan laporan yaitu jelas dan sistematis, susun laporan secara logis dan mudah diikuti,
Gunakan subjudul untuk membedakan setiap bagian umum. Data yang akurat. Pastikan semua data dan informasi yang disajikan akurat dan terkini. Grafik dan tabel. Gunakan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data penting, membuat informasi lebih mudah dipahami. Bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang jelas dan lugas. Hindari jargon teknis yang tidak perlu. Review dan revisi. Periksa laporan untuk kesalahan faktual dan tipografi, dan pastikan laporan telah ditinjau oleh pihak terkait sebelum publikasi. Contoh ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif. Laporan ini disusun untuk mengevaluasi pengelola administrasi keuangan. Teknik penyusunan laporan kegiatan keuangan yang efektif mencangkup beberapa langkah dan prinsip penting untuk memastikan laporan tersebut akurat, informatif, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa teknik utama yang dapat diterapkan. 1. Perencanaan dan pengumpulan data.